Selamat datang di Bijaks News Sabtu 21 Juni 2025 bersama saya, Fani. Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Rusia dalam berbagai sektor. Dalam pertemuan kenegaraan yang berlangsung di Street Saint Petersburg pada Kamis 19 Juni, kedua negara menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan energi. Nilai perdagangan bilateral tercatat mencapai 4,3 miliar US dollar pada 2023, naik 2,5% dari tahun sebelumnya, dan meningkat 40% pada 4 bulan pertama 2024. Rusia juga menyatakan kesiapan memperluas ekspor gandum, minyak, dan gas serta menyelesaikan pembangunan kilang minyak dan kompleks petrokimia di Jawa Timur. Keduanya mendukung pembentukan zona perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia. Lebih lanjut, sejumlah kesepakatan ditandatangani termasuk di bidang pendidikan tinggi, transportasi, digitalisasi, dan investasi strategis. Indonesia adalah mitra dagang utama Rusia di Asia Tenggara, ujar Putin. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, termasuk penerbangan langsung Moskow Bali 3 kali seminggu yang akan ditambah saat musim dingin. Di bidang pendidikan, lebih dari 500 mahasiswa Indonesia saat ini tengah belajar di Rusia, sementara pusat bahasa Rusia telah dibuka di Jakarta dan Bali. Kedua negara juga memiliki pandangan yang sejalan dalam isu global, seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara dan penyelesaian damai konflik internasional. Kunjungan kenegaraan ini disebut Putin sebagai momentum penting untuk memperkuat kerjasama bilateral dan membawa hubungan RI Rusia ke tingkat yang lebih tinggi. Informasi kesehatan, Dr. Ludwig menekankan pentingnya mengelola, bukan menyembuhkan pengapuran lutut. Penanganan bisa lewat olahraga ringan, fisioterapi, hingga operasi jika diperlukan. Tujuannya menjaga fungsi sendi agar tetap aktif, bukan cari obat mujarab, ujarnya Jumat 20 Juni. Informasi dalam negeri, Wilmar menyatakan siap kembalikan uang 11,8 triliun rupiah jika dinyatakan tidak bersalah oleh MA. Mereka membantah tuduhan korupsi dan menyebut ekspor CPO dilakukan sesuai aturan. Namun, jika terbukti bersalah, dana bisa disita seluruhnya Jumat 20 Juni. Informasi olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia kalah 0-3 dari Bahrain di laga terakhir Grup A AFC Nation Cup 2025. Meski kalah, Indonesia tetap lolos ke perempatan final. Bahrain tampil dominan, sementara Indonesia kembali dihantui kesalahan elementer yang jadi penyebab kekalahan. Informasi luar negeri, Iran menunjuk Brigjen Majid Kadami sebagai Kepala Intelijen baru Garda Revolusi, menggantikan Mohammad Kazemi yang tewas akibat serangan Israel. Komandan IRGC yang baru, Major Muhammad Takfur, menyebut era kepemimpinan Kazemi membawa kemajuan besar di bidang intelijen, Jumat 20 Juni. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.